Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Neonane, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan tidak seperti biasanya, saya akan mereview salah satu buku yang saya pegang hari ini. Baik, buku ini ditulis langsung sama Dr. Haji Ahmad Alim MA. Beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau bukan cuma dosen saja, tapi beliau adalah seorang penulis. Dan beliau bukan cuma seorang penulis saja, tapi beliau adalah seorang ustadz atau seorang pendakwah. Bahkan banyak-banyak buku-buku beliau yang mengkaji tentang Islam sendiri, dari ekonomi, dari politik, maupun dari kehidupan kita sehari-hari, hubungan kita kepada sesama manusia maupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk mereview buku ini. Menurut saya ini adalah sebuah istimewa banget bagi saya, bisa diberikan kesempatan untuk mereview salah satu buku yang kalau menurut saya ini bagus banget untuk direview, bagus banget untuk kita sama-sama membahas, dan bagus banget untuk kita mengetahuinya. Yaitu judul bukunya adalah Sujud Menembus Jalan Buntu. Nah, ini adalah sebuah buku yang menurut saya buku ini sangat relate banget, sangat perfect banget untuk kita bahas di era sekarang yang mungkin banyak banget persaingan dan problem kehidupan manusia yang semakin hari semakin berkembang, ya, problem kehidupannya udah makin pusing karena kebutuhan kita semakin banyak, ya, banyak banget jalan buntu yang kita temukan dalam kehidupan kita, mungkin dalam karir pendidikan, terus dalam karir kerja, dalam karir usaha, dan apapun bentuk kehidupan yang kita jalani saat ini. Nah, buku ini sangat merekomendasikan banget buat kita untuk membacanya, karena ini menurut saya ini buku menjadi sebuah solusi. Nah, buku ini fokus membahas tentang sujud. Ya. Banyak di antara kita mengetahui sujud saja, tapi kita tidak mengetahui manfaat dan impact daripada sujud itu, dampak untuk kita sendiri. Bahkan kita cuma tahu, tapi keyakinan kita terhadap sujud itu tidak sesempurna keyakinan kita terhadap usaha kita. Padahal harusnya kita melaksanakan sujud ini, yang kita tanamkan dalam diri kita adalah sebuah keyakinan yang 100% sebenarnya, agar kita bisa mendapatkan sebuah impact daripada sujud itu. Oke, baik, buku yang kita bahas hari ini tidak terlalu tebal sih sebenarnya, tidak terlalu tebal, tapi isinya itu luar biasa. Buku ini udah saya baca, isinya luar biasa. Ini buku mencerdaskan sekali dan membangun wawasan yang besar yang mungkin kita lupa untuk menyadari hal itu. Ini buku nggak terlalu tebal, dia cuman hanya 104 halaman saja. Ini kita duduk 1 jam juga bisa selesai, 1 jam 2 jam untuk membacanya saya rasa selesai. Tapi mungkin belum selesai kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, betul? Ya. Nah, maka dari itu semua saya akan membahas mereview buku ini. Buku ini memiliki 21 pembahasan tentang sujud, zikir, dan doa. Ya. Nah, ini antara 3 ini sangat sekali berkaitan, berhubungan langsung dengan sujud itu sendiri. Nah, sangat berkaitan, dan mereka ini tidak bisa dipisahkan. Makanya kita harus gabung dalam prosesnya. Yes. Sub yang pertama itu dibahas di halaman 9, yaitu alam sujud kepada Allah. Alam sujud kepada Allah. Nah, kita semua tahu bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Tuhan, itu semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini banyak orang yang bilang masa kehidupan kita semua kita pasrah, kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada sembahan ini adalah melakukan kewajiban kita sebagai umat beragama, sebagai agama Muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, ya, kewajiban kita. Lalu apapun yang kita kerjakan, kita niatkannya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak salah jika semua aktivitas kita itu adalah ibadah. Kembali kepada konsep niat kita bahwa apa yang kita lakukan, bekerja, mencari nafkah, mendidik keluarga, mengajar dan lain sebagainya, profesi kita itu kita niatkannya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semuanya itu bermuara kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, manusia dengan caranya sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tuntunan yang ada. Alam dengan caranya untuk beribadah kepada Allah, atau tumbuhan, hewan dan makhluk yang ada di langit pun mereka juga bersembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersujud kepada Allah. Terus selanjutnya adalah iblis enggan sujud. Nah ini berkaitan sekali sebenarnya teman-teman. Semua alam semesta ini bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali satu makhluk yang diciptakan Allah yang tidak mau bersujud. Apa itu? Itu iblis. Nah, iblis ini adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang bandel banget. Jadi jangan sampai kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, ya kan, tiba-tiba kita berubah menjadi golongan iblis. Nah, Anda tidak mau dikatakan iblis, maka bersujudlah. Ketika Anda tidak bersujud, maka secara tidak langsung kita mengikuti golongan iblis. Nah, ini relate banget sama kehidupan. Ini perlu kita bahas. Itulah adalah hubungan kita kepada Tuhan. Terus selanjutnya ke halaman 19 itu sujud perang Badar. Nah, sujud perang Badar ini ada di sejarah. Bahkan banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang menjelaskan tentang perang Badar ini. Bahkan jumlah dari perang Badar ini mustahil untuk umat Muslim itu menang. Kurang lebih kita pasukannya sekitar 300 lebih dan pasukan lawan itu ribuan. Secara angka dan secara matematika itu bisa berbanding 4 atau berbanding 3. Nah ini mustahil jika seseorang melawan 3 orang sekaligus, ya kan, bisa menang dengan peralatan yang sangat lengkap. Itu mustahil sekali untuk menang. Nah tapi ini bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Latar belakang apa yang membuat umat muslim itu menang? Ternyata teman-teman itu adalah sujud. Mereka melakukan sujud sehingga bisa dimenangkan. Nah ini adalah sebuah bukti bahwa sujud itu memiliki sebuah manfaat yang sangat luar biasa yang harus kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena udah ada eksperimen, udah ada buktinya yang memang relate banget. Terus kita lanjut ke halaman 25, misteri sujud rakyat jelata. Nah, ini misteri sujud rakyat jelata ini ada di halaman 25. Ini sangat sangat bagus sekali untuk kita bahas, ya. Suatu ketika Abdul bin Mubar berada di Multazam mengadu kepada Allah tentang penduduk Mekah yang saat ini meminta hujan. Jadi mereka itu meminta hujan gak turun-turun, kemarau, gak ada air dan sebagainya. Nah ini mereka Abdul bin Mubarak ini dia berada di Multazam. Dia berdoa agar diturunkan hujan. Tiba-tiba muncullah seorang pria yang badannya kurus, pakaian yang digunakan juga nggak ada yang istimewa yang digunakan di badannya. Lalu dia berdiri di depan Multazam itu, lalu dia bersujud. Ya, dia bersujud dan di sujud terakhirnya itu dia berdoa untuk meminta diturunkan hujan kepada masyarakat Mekah. Ketika dia berdoa dan sebelum dia mengangkatkan kepalanya daripada sujudnya, hujan langsung turun. Nah ini adalah sebuah kisah nyata
yang menjadi sebuah bukti bahwa sujud itu adalah senjata untuk menuntaskan problem dalam kehidupan kita. Nah, kita sebenarnya lupa bahwa ternyata sujud itu adalah sebuah solusi dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasa bahwa masa sujud bisa menyelesaikan utang saya, masa sujud bisa menyelesaikan penyakit saya, masa sujud bisa mententramkan kehidupan saya, bisa mempermudah saya untuk mencari kerja dan lain sebagainya. Nah, keraguan seperti inilah yang membuat apa yang kita lakukan dalam sujud kita itu tidak terrealisasi. Kita harus memiliki keyakinan yang 100% bahwasanya sujud ini impactnya besar. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena teman-teman tidak membaca buku ini. Teman-teman tidak mempelajari buku ini. Jika teman-teman mempelajari buku ini atau mengkaji buku-buku tentang sujud itu, mungkin anggapan itu terbalik. Ketika ada problem kehidupan, sandarannya adalah sujud. Aduannya adalah sujud. Menenangkan hati, bersandar, bergantung kepada sujud. Yaitu sujud itu adalah bentuk seorang hamba, pengakuan seorang hamba terhadap kholiknya, kepada sang pencipta. Nah, ketika teman-teman tahu manfaatnya sujud, ada masalah apa-apa pasti kembalinya ke sujud. Ikhtiar sudah sejauh mungkin, kembalinya sujud lagi. Ya. Jauh berjalan ikhtiar, proses dan lain sebagainya, kembali lagi kepada sujud. Sujud adalah solusi. Sujud adalah titik terakhir kita memasrahkan segalanya. Nah, itu mungkin kemungkinan besar tidak ada dalam kehidupan teman-teman. Bahkan teman-teman mungkin mengerjakan sujud, ibadah kepada Allah, bersujud itu semata-mata adalah hubungan dan kewajiban kita terhadap Tuhan kita saja. Kita nggak sadar bahwa ketika bersujud itu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan segala kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita menganggapnya itu hubungan agamanya saja, hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan korelasinya dengan pekerjaan, korelasinya dengan kehidupan dengan manusia, kehidupan dengan utang dan lain sebagainya. Kita nggak sadar. Nah, itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Nah, itu harus diperbaiki mindset itu agar apa yang kita lakukan itu benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga sujud yang kita lakukan itu mendapatkan sebuah impact yang baik. Baik, yang di halaman 35 itu juga keutamaan sujud. Nah, keutamaan sujud ini adalah yang tadi saya bilang bahwanya itu adalah bentuk kepengabdian, kerendahan seorang hamba terhadap Tuhannya. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah sebuah pengabdian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jarang memahaminya. Kita jarang mengertinya. Ya. Semua makhluk ciptaan Allah itu ada caranya masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sujud itu banyak ya. Banyak yang tadi diceritakan kisahnya ketika hujan nggak turun tapi orang ini melakukan sujud dan berdoa di sujud terakhirnya sebelum mengangkatkan kepalanya hujan turun. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwasanya ini sangat menjadi solusi buat kita untuk menjadikan sujud sebagai sebuah titik terakhir pegangan dalam kehidupan kita, untuk kita bangun konsep kehidupan kita. Di halaman 41, energi positif dalam doa dan sujud. Nah, kita tidak sadari, mungkin kita tidak tahu bahwasanya ternyata di dalam sujud itu adalah salah satu sarana yang paling akan dikabulkan, salah satu doa yang paling mujarab yang akan dikabulkan itu ketika kita berada di sujud terakhir. Ya, ketika mau sujud terakhir kita udah sujud terakhir kita berdoa.
Makanya doa yang paling makbul itu adalah salah satu ketika di sujud terakhir. Makanya di sempat sujud-sujud terakhir teman-teman semua, jangan lupa selipkan doa-doa yang menjadi sebuah keperluan buat teman-teman semua. Next kita lanjut ke halaman 55. Dahsyatnya sujud. Dahsyatnya sujud ibu. Nah, ini kadang kita lupa bahwa ada keramat yang paling berharga dalam kehidupan kita, ya. Keramat yang berharga dalam kehidupan kita itu ternyata ada di sekitar kita, ada di samping kita. Pertemuan itu dilakukan setiap hari, tapi kita tidak mengistimewakannya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu kendala daripada kehidupan kita ketika kita mengabaikan seseorang yang sujudnya itu tidak ada pintu arsy yang tertutup ketika dia memanjatkan doa. Dan paling keramat itu di samping kita. Bahkan mungkin teman-teman mendengar Rasulullah berkata 3 kali disebut Umi sampai 3 kali, baru terakhirnya Abi. Berarti ibu ini memiliki sebuah kasta tertinggi, memiliki sebuah keistimewaan tersendiri yang seharusnya kita memanfaatkan itu untuk mengabdikan diri kita totalitas untuk menjadikan ibu kita sebagai raja, sebagai ratu di dalam hidup kita. Kadang kita punya pasangan, kita lebih memprioritaskan pasangan kita dibandingkan ibu kita. Padahal dari segi kemanfaatan dan segi kegunaan dan apa yang kita rasakan sampai dewasa seperti ini, itu adalah karyanya ibu. Bentuk daripada ikhtiarnya ibu untuk membesarkan kita, menjaga kita, mendidik kita, memberikan kita pengetahuan yang layak dan lain sebagainya. Kita lupa untuk mengistimewakannya. Kita lebih akan royal kepada wanita atau kepada pasangan kita dibandingkan kita royal terhadap sujudan keramat kita, yaitu ibu kita. Yang mungkin dari kecil sampai dewasa, sampai kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang selalu dipanjat mungkin dialah yang selalu memanjatkan doa di setiap waktu dan di setiap sujudnya. Kesuksesan kita mungkin doa daripada ibu. Ibu nggak pernah, saya sholat saya mendoakan. Doanya terselimuti, doanya terselip dalam apa yang tidak kita tahu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan salah satu keramat yang paling berharga, yaitu ibu. Nah, ini adalah dibahas di sini adalah dahsyatnya sujud ibu. Nah, ini sangat dahsyat, kita istimewakan ibu kita agar sujudnya itu bisa nyampai kepada kita. Kesuksesan cinta kita kepada ibu jangan lupa, karena Rasulullah mengajarkan hal itu terhadap kita. Ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Nah, ini harus kita pahami. Terus di halaman 61 korelasi sujud dan masjid. Nah, ada tempat yang paling istimewa. Ada tempat yang paling istimewa itu yaitu masjid. Nah, kalau rumah kita bangun, niat awalnya adalah untuk berteduh dengan keluarga, ya, untuk beristirahat. Sedangkan masjid itu niat pertamanya itu dibangun untuk ibadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran jika beribadah di masjid itu pahalanya lebih besar dan lebih dianjurkan kita untuk beribadah di masjid. Karena tempat dan bangunan dari awalnya itu niatnya karena bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan buku ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kita sama-sama untuk mempelajari buku ini. Jika teman-teman belum ada, mungkin ada di Gramedia terdekat untuk kita mempelajarinya untuk pengetahuan kita, agar kita menjadikan sujud ini sebagai salah satu solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, memang sujud ini harus menjadi solusi untuk kita semua. Karena menurut saya sujud ini adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita dan kita harus memahaminya. Kalau kita tidak paham, mohon maaf,
kita akan menganggap sujud itu adalah hal yang sepele, yang biasa-biasa saja. Kalau kita paham tentang sujud, kita akan memprioritaskan sujud karena sujud adalah solusi bagi kehidupan kita, hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita di dunia. Terima kasih, semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Terima kasih dari saya, Mansur Nonane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.